Jokowi itu dari dulu nggak berubah, ya. Memang orangnya seperti itu. Dan ketika dia kehabisan pencitraan, apalagi, maaf, ya, ini juga dinyatakan oleh salah seorang petinggi di PDIP. Tahu nggak Mas Ikrar? Kira-kira pencitraan apa lagi yang bisa mengangkat dia menjadi tokoh politik Indonesia? IKN. Saya tanya sama Anda, berapa dam yang dibangun oleh Jokowi? Katanya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Terjadi? Sebaliknya yang terjadi, kita impor. Ya. Jadi itulah yang saya katakan banyak pencitraannya lebih gede dibandingkan ini. Jadi Jokowi nggak berubah. Menurut Anda apakah Jokowi berubah? Ya, sekarang. Kalau kita ngelihat lagi-lagi secara manifest, ya, secara manifest seakan-akan Jokowi berubah. Tapi kalau Anda kaitkan, kalau Anda dalami secara implisit, ya, persoalan implisit power tadi saya bilang, Jokowi itu dari dulu nggak berubah, ya, memang orangnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau kemudian narasi dari pengamat ada yang mengatakan Jokowi bilang dilahirkan di pinggir kali, saya lupa namanya kan. Tapi begitu kita lihat apakah memang masih ada wilayah tersebut gitu kan. Atau kemudian yang tadi Anda katakan ya, dia itu datang ke Jakarta. Saya kasih tahu ya, dia datang ke Jakarta dengan mobil SMK. Bukan kendaraan lain-lain. Dengan siapa? Dengan wakil wali kotanya. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia ingin membangun Indonesia ke depan. Makanya waktu menjadi calon gubernur DKI, dia dengan mobil SMK yang katanya udah ada pre-booking ya, itu sampai sekian ribu. Dan waktu itu saya berdebat dengan teman saya ya, sama-sama satu SMA di Bali. Nggak mungkin Krar, kenapa nggak mungkin? Gue itu kerja di Mitsubishi, dari mana SMK itu kemudian bisa membangun bak mesin dan sebagainya dengan teori manufakturer mobil itu. Dan ternyata benar, itu hanya merupakan sebuah bukan cawe-cawe, politik pencitraan, ya. Dan kalau Anda lihat ya, pencitraan waktu Jakarta banjir 2000, kalau nggak salah 2007 tuh ya. Kemudian di mana itu Latuar Hari itu kan bocor tuh. Dia duduk di situ nungguin ya sampai itu bisa selesai, dibandingkan Ahmad Heriawan waktu dia jadi gubernur Jawa Barat ya. Saya bilang sama dia, lo kok nggak datang ke Cikeas, lo Jokowi aja datang ke Latuar Hari. Ya itu kan udah ada bidang-bidangnya, masa gue mesti datang ke Cikeas gitu kan, ke Kali Cikeas maksud saya. Ya itulah ya. Jadi itu adalah bagian dari pencitraan. Dan ketika dia kehabisan pencitraan, apalagi, maaf ya, ini juga dinyatakan oleh salah seorang petinggi di PDIP. Tahu nggak Mas Ikrar? Kira-kira pencitraan apa lagi yang bisa mengangkat dia menjadi tokoh politik Indonesia? IKN. Maaf saya ngomong ya. IKN. Coba dilihat dari zaman Bung Karno mau pindah ibu kota ke Palangkaraya, nggak berhasil. Zaman SBY waktu dia bikin dia mau mindahin ibu kota, siapa pengkritik utama? Jokowi. Ya nggak? Mau pindah mana konsepnya apa ininya. Sekarang barulah ketahuan kita mau pindah ke IKN. Pertanyaan saya, airnya itu bisa menghidupi atau tidak? Ternyata air di IKN itu nggak bisa buat nyiramin tanaman, not even buat kehidupan ikan-ikan air tawar gitu kan. Ini bukan saya ngomong bohong, tapi ini penjelasan dari Kompas TV. Ya. Nah ini jadi dan Anda lihat bagaimana orang-orang UGM yang dulu dilibatkan dalam kasus mobil SMK yang tinggal di Jerman dan ninggalin negeri tempat dia bekerja hanya untuk bantu Jokowi, nggak ada. Profesor siapa yang dari IPB itu? Dia bilang, Mas Ikrar, aku dulu diminta bantuan Jokowi untuk pertanian, ya.
Apakah masukannya dikasih? Kagak. Saya tanya sama Nanda, berapa dam yang dibangun oleh Jokowi? Katanya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Terjadi? Sebaliknya yang terjadi, kita impor. Ya. Jadi itulah yang saya katakan banyak pencitraannya lebih gede dibandingkan ini. Jadi Jokowi nggak berubah, memang dia pengen berkuasa dan gila. Maksud saya gila, jangan kemudian wartawan ada yang bilang dia gila, bukan itu. Maksud saya kalau orang Jakarta bilang gila banget orangnya. Bukan cuma masalah bagaimana dia bisa berkuasa. Nggak bisa 3 kali dia bikin si Gibran untuk menjadi penggantinya. Kan gitu. Dan nanti saya bilang kalau nanti ternyata benar habis si Anindya Bakri menjadi benar resmi menjadi ketua Kadin dan kemudian Abu Rizal Bakri mendukung Jokowi untuk menjadi ketua apa zaman Pak Harto tuh ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Itu berarti lagi-lagi dia bukan nggak tahu, dia tahu ya. Dan ini manajemen parpol dan sebagainya memang masih pusing kita, terus terang pusing. Dan memperbaiki kerusakan yang ada di Republik Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi, saya berani mengatakan tidak bisa dilakukan dalam 5 kali pemilu. Ya. Ini saya berani ngomong terus terang. Kenapa? Karena kerusakannya udah amat besar. Saya beri contoh dari politik uangnya aja itu bukan 100-200 ribu, 1 juta 7 juta, coba bayangin ya. Where the money from? Ada yang anggaran APBN, ada juga dari seorang pebisnis yang sekarang dapat proyek strategis negara di PIK dan daerah yang sekarang lagi mereka bangun gitu kan. Nah, kalau Anda tanya soal stick and carrot, itu mana tadi yang ngomong stick and carrot? Itu bukan politik Amerika, ya. Dasar dari politik, dasar dari ilmu politik itu memang stick and carrot, ya. Kalau Anda bandel, Anda akan disabet pakai tongkat. Tapi kalau Anda baik-baik, Anda akan seperti marmut atau kelinci dikasih carrot, wortel, ya. Zaman Pak Harto stick and carrot juga, ya. Kalau Anda baik-baik dapat jabatan, dapat kemudahan. Tapi kalau Anda bandel digebuk. Tapi saya berani mengatakan di depan mahasiswa ini, zaman Pak Harto tidak semua mahasiswa itu dirugikan. Saya dulu bayaran kuliahnya di UI cuma 15.000 semester. Ya, per semester. Ya, saya ngomong terus terang aja ya. Pak Harto itu tidak pernah menghentikan membangun anak-anak Indonesia supaya berpendidikan tinggi, karena mereka yang jadi aktivis mahasiswa, kalau dia mau masuk politik, masuk Golkar, masuk jadi anggota kabinet. Tapi kalau dia masih mau sekolah, dibayarin, dicariin beasiswa untuk keluar negeri. Itulah yang terjadi. Dan Anda tahu Soeharto juga jatuh gara-gara salah satunya demonstrasi mahasiswa. Makin pinter anak-anak Indonesia, akhirnya menjadikan elit itu juga tidak bisa apa-apa. Ya. Dan Anda juga tahu Pak Harto itu jatuh gara-gara TV yang dimiliki anaknya juga, ya, yaitu RCTI dan SCTV. Dan pada saat itu yang namanya HP itu udah menjadi bagian dari pertukaran informasi untuk anak-anak mahasiswa demonstran 98. Kalau Anda tanya dari mana, orang gue juga ikut bagian dari situ. Ya. Jadi gitu ya. Stick and carrot, kemudian ini juga saya sedikit bantu buat ini tadi Anda ada yang bertanya bagaimana supaya kita tetap konsisten di tengah situasi korup. Bisa, ya. Saya berani mengatakan, ya, kenapa seorang menteri, ya, itu gajinya memang cuma 9.500.000. Benar nggak Pak Suparman? Sekarang udah naik belum? Ya, saya sebagai duta besar gaji saya tuh cuma 5 juta rupiah.
atau malah 4.500.000 rupiah. Tapi kenapa kemudian saya juga nggak mau korupsi? Karena saya punya yang namanya tunjangan penghidupan luar negeri, ya, gedenya itu 5.700 US dollar. Ditambah tunjangan istri, tunjangan anak, dapatlah sekitar 7.000 US dollar. Makanya saya bilang masih jauh lebih kecil dibandingkan pesawat pribadi yang harganya 12.000 sampai 17.000 US dollar per jam. Kenapa menteri itu harusnya juga nggak korupsi? Karena dia dapat tunjangan menteri, ya, yang namanya dana operasional menteri itu nilainya 200 juta rupiah per bulan. Dan dari nilai itu cuma 10%, benar nggak Pak Parman? Yang harus dipertanggungjawabkan, yang lainnya itu milik dia. Coba, dengan uang segitu, nggak mungkin Anda bisa ngabisin duit segitu banyaknya. Makanya teman saya Andi Wijayanto, ya, mantan gubernur Lemhanas, bilang sama saya, udah segitu banyak Mas, kok masih ada orang yang korupsi gitu kan. Ya, padahal Anda tahu, ini lagi-lagi pendekatan agama juga, ya. Allah itu sudah memberikan kepada kita, ya, sesuatu yang cukup kalau dibagi untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi tidak cukup kepada orang-orang yang berkuasa yang kemudian ingin menguasai apa yang disebut kekayaan diberikan oleh Allah tersebut, ya. Itu jadi begitu. Jadi itu aja. Jadi kalau Anda misalnya udah dapat posisi cukup, masa masih mau korupsi? Itu Pak Mahfud, coba Anda lihat aja tuh, ya. Bagaimana dia juga itu nahan-nahan supaya pokoknya nggak ada cerita. Pak Mahfud itu kalau mau makan aja dia pokoknya kalau dia udah dapat tunjangan per diem, ya itulah yang dipakai. Atau kalau memang nggak ada ya harus pakai duit dia sendiri, gitu kan. Itu seorang Mahfud MD yang saya kenal gitu, ya. Dan janganlah orang kemudian sekarang seolah-olah bijak, misalnya kayak Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita, itu adalah kampanye dari semua calon presiden, ya, di berbagai negara yang boleh dikatakan masih kental otoritarianismenya, seperti di Amerika Latin, ya, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang biasa. Dan karena dia adalah orang biasa kayak kita, makanya kemudian bisa kita dukung. Tapi apakah Jokowi akan sama dengan misalnya beberapa negara yang juga membangun kekuasaannya dengan pendekatan populis? Terjadi juga di Amerika Latin juga, ya. Mereka-mereka yang jadi penguasanya itu adalah pengusaha pendekatan populis, ya. Dia menggunakan uang untuk kekuasaannya dan kemudian menjadikan dia seakan-akan adalah orang yang boleh dikatakan tangan di atas untuk orang-orang di bawah. Dan kalau salah satu pendukungnya yang namanya Noel di dalam suatu acara Metro TV bahwa he is a legend, legenda. Ya benar legenda. Dia memotretkan dirinya sebagai orang biasa. Kemudian awal-awal pemerintahnya kalau naik pesawat selalu duduk di belakang di kelas ekonomi, ya. Tapi apa yang terjadi sekarang, ya? Berapa harga tas dari mantu dan anaknya, ya? Dan kemudian bagaimana anak-anak dan mantunya itu pakai pesawat pribadi dan kemudian berbohong pada rakyat bahwa itu nebeng atau dia tidak menggunakan anggaran negara atau anggaran APBD, kan gitu. Si Bobi ngomong gitu kan. Tapi apakah Bobi menjelaskan pesawat siapa yang dia pakai? Ternyata adalah seorang pengusaha yang ada di Medan, ya, yang mencatatkan perusahaannya di Cayman Island. Kenapa dia naruh usahanya di Cayman Island? Karena bebas tax, bebas pajak. Dia nggak mau daftar Indonesia karena dia nggak mau bayar di pajak di Republik ini. Pertanyaan saya, apakah orang seperti ini tidak kemudian harus dituntut oleh negara untuk bayar pajak? Ini buat teman-teman anak muda, ya. Jangan pesimis. Kita harus tetap optimis, ya. Saya tahun
98 itu bekerja sama dengan Bill Liddell, ya Anda tahu Bill Liddell, William Liddell dari Ohio State University, ya itu membuat satu ini bukan seminar ya, tapi diskusi mengenai masa depan demokrasi kita, dan itu diterbitkan oleh Mizan, satu dalam bahasa Inggris, judulnya Crafting Indonesian Democracy. Crafting ya, merajut demokrasi Indonesia, atau yang bahasa Indonesianya itu menghindari demokrasi kaum penjahat ya. Anda bayangkan ya, itu tahun 98, buku itu terbit 2000, kita harapkan 2024 kan benar-benar itu kita udah menuju menghindari demokrasi kaum penjahat. Ternyata muncul lagi yang namanya penjahat-penjahat demokrasi di negeri ini ya, termasuk juga Jokowi atau anggota DPR dan sebagainya. Dan kalau dulu waktu kami jadi mahasiswa, saya 78 masuk UI, itu ada lagu misalnya bahwa kita tidak bisa digerakkan, kita tidak bisa digoyahkan ya. Bahasa Inggrisnya saya lupa nanti ini. We never begin mood. Kita tuh tidak akan pernah bisa digoyahkan gitulah oleh kekuasaan. Itu harus tertanam di hati Anda. Dan buat Anda, apalagi ini orang-orang fakultas hukum ya, cobalah tertanam di hati Anda bahwa suatu saat tuh Anda akan bisa memiliki kekuasaan, baik sebagai hakim, baik sebagai jaksa, baik sebagai pengacara dan sebagainya. Jadi nasihat Pak Suparman tadi coba dilekatkan di hati Anda bahwa persoalan hukum itu bukan persoalan menang atau kalah, tapi persoalan apakah kita benar-benar menjaga supaya pengadilan atau ini adalah benar-benar keadilan untuk rakyat ya. Dan jangan pernah berhenti bermimpi ya. Karena kalau sekali kita berhenti bermimpi untuk masa depan Indonesia, itu demokrasi nggak akan lanjut. Termasuk juga mimpi buat Anda semua ya. Jadi cobalah kalau kata Bung Karno itu, gantungkanlah cita-cita Anda itu setinggi-tinggi bintang di langit ya. Dan Anda juga jangan nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membukakan jalan untuk Anda menjadi orang hebat atau seseorang yang punya posisi di masa depan ya. Memang bukan jadi presiden atau menteri, tidak harus begitu ya. Tapi maaf, saya ngomong terus terang ya, saya biar gini-gini tuh udah pernah ke 5 benua ya. Ini ucapan ini pernah saya dengar dari teman saya, alumni UGM, yang kebenaran bareng sama saya pergi ke Amerika tahun 1985. Masihkah aku jelek-jelek gini, udah ke 5 benua. Dalam hati saya cuma berpendam, awas gue juga suatu saat bisa jadi ke 5 benua. Dan alhamdulillah tercapai. Ya. Sebuah dendam yang baik ya Pak. Ya, jadi dendam pada diri sendiri. Kalau Anda misalnya dengar ada orang pernah ke Cina, tunjukkan dalam hati Anda itu, one day mungkin saya akan pernah ke Cina. Ya, saya juga dulu pernah berpikir gitu, 10 kali saya ke Cina. Ya, 10 kali juga saya ke Jepang. Ya, dan saya tinggal di Australia cukup lama ya, 5,5 tahun. Ya, dan mengikuti bagaimana perjalanan politik di Australia ya. Saya juga pernah mengikuti perjalanan politik di Tunisia dan sebagainya ya. Dan Afrika Selatan dan Afrika Utara udah pernah saya kunjungi. Itu 2 wilayah yang itu seperti bumi dengan langit ya. Tapi 2 negara itu adalah 2 negara yang sangat maju dalam bidang kedokteran, khususnya dalam kaitannya dengan bayi tabung. Ya. Makanya kalau Anda mau lihat Indonesia ke depan maju, lihatlah apakah pelayanan kesehatannya itu sudah seperti di negara seperti Tunisia
ataupun Afrika Selatan. Saya pikir itu masih. Baik.